Sorry, gue baru bikin review soal debat Capres 2024 ketiga yang dilaksanakan pada 7 Januari 2024 kemarin. Kesimpulannya, debat Prabowo nggak lebih baik ketimbang penampilan Gibran. Temukan jawabannya dalam kisi-kisi kali ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalau gue bisa gambarkan, debat kali ini Prabowo tampak babak belur. Padahal temanya seharusnya betul-betul dia kuasai karena berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Gue harus apresiasi penampilan Gibran jauh lebih baik daripada Prabowo. Gue kira yang lain juga setuju pendapat gue soal ini. Prabowo dalam debat tak memberikan penjelasan apa-apa selain ngeles waktu yang sempit dan bahkan kerap menyerang secara personal Anies. Malah anehnya ia sempat seperti ngajak ngopi dalam kesempatan lain sambil berjanji akan menunjukkan data yang menurutnya rahasia. Gue ringkas apa aja hal-hal yang kelihatannya susah banget dijawab Prabowo. Pertama, tentu soal alutsista bekas. Anies dan Ganjar sepakat bahwa keputusan beli Emirates 2005 bekas dari Qatar bukan pilihan yang tepat. Apalagi pada tahun 2009 Indonesia pernah ditawarkan secara gratis jet tempur ini tapi ditolak dengan alasan ongkos pemeliharaan yang bakal menguras duit negara. Jadi aneh bin ajaib kan ya. Dan beberapa jam sebelum debat dimulai, Prabowo dan timnya menyatakan menunda pembelian ini yang terkesan sebagai trik supaya nggak jadi bulan-bulanan dalam debat. Tapi menurut gue elit-elit di atas awan pasti tahulah apa motivasi Prabowo beli jet tempur bekas itu. Cuma orang-orang tertentu aja kali ya yang tahu fakta sesungguhnya. Maka Ganjar dan Anies memberikan rapor merah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ganjar memberikan skor 5 sedangkan Anies 11 dari 100. Prabowo mengucapkan pertahanan sesuatu yang sakral dan menyangkut keselamatan kita semua, tapi keputusannya tidak sinkron antara ucapan dan tindakan. Secara keselamatan harusnya jangan beli barang bekas, kan gitu ya. Alasan Ganjar memberi skor 5 ada dasarnya, misalnya MEF baru 65% dari target 79%, kan nggak sesuai target ya. Nggak sampai di situ, dalam hal indeks pertahanan Indonesia, Ganjar menunjukkan data dari berbagai lembaga kredibel, mulai dari Global Base Index dari Institute for Economic and Peace, Global Militarization Index dari Bonn International Center for Conflict Studies, hingga data Asia Power Index rilisan Lowy Institute yang semuanya menunjukkan angka anjlok. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau diplosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Lowy Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Artinya kinerja Prabowo sebagai Menhan ya nggak ada kemajuan, ya kan ya? Makanya Ganjar merasa keputusan yang diambil Prabowo sebagai Menhan hampir pasti sebuah keputusan yang gegabah, khususnya soal pembelian alutsista bekas. Karena mungkin bingung harus merespon apa, Prabowo cuma mengandalkan diksi-diksi yang bilang data Anda salah, data Anda keliru, tanpa menunjukkan data mana yang menurutnya yang benar. Jawaban dan respon Prabowo pun jadi kelihatan nabrak-nabrak. Dia pun terkesan menyalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membuat berbagai rencananya sebagai Menhan macet. Terus bilang di zaman Bung Karno pun alutsistanya bekas, seolah membanding-bandingkan, lalu berapologi bukan masalah bekas dan baru, tapi usianya atau yang dia sebut sebagai flying hours. Ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak
maaf, mendengarkan terakhir capaian MIF kita hanya 65,9% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Prabowo agak membingungkan, dibilang alutsista bekas nggak mau, tapi kasih contoh zaman dulu pun bekas dan di mana-mana bekas. Kayak mau kasih justifikasi dulu bekas, sekarang harusnya juga nggak apa kalau bekas. Kayaknya gitu ya. Tanpa memberikan jawaban yang jelas, Prabowo beralasan waktu debat terlalu singkat sehingga membuatnya susah menerangkan dan ngajak ketemu di kesempatan lain untuk buka data. Selain waktu yang menurutnya singkat, katanya juga rahasia negara nggak bisa dibuka. Loh, food estate singkong kan APBN, apa yang harus dirahasiakan kan ya? Kedua, Prabowo tidak menjawab persoalan dan berkomentar terlalu personal. Dalam kesempatan tanya jawab, Anies bertanya kepada Prabowo tentang apa hubungannya antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Prabowo setuju dengan Anies bahwa seorang pemimpin harus berdasarkan nilai. Dia malah tambahkan harus cinta tanah air dan setia kepada rakyat. Kata Prabowo lagi, jangan lain di mulut, lain di hati. Dan kata dia, pertahanan merupakan sesuatu yang sakral karena berkaitan dengan keselamatan kita. Jawaban Prabowo itu dibalas Anies dengan kenapa pada kenyataannya beda, karena selama Prabowo jadi Menhan terindikasi ada ordal dalam soal alutsista, salah satunya PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI, terus juga ordal dalam food estate. Terus Anies mempertanyakan kenapa Prabowo tetap jalan dengan cawapres yang melanggar etika. Anies menilai Prabowo berkompromi dalam soal etika dan Prabowo diketahui mengolok-olok pentingnya etika. Dari jawaban Prabowo, ia seperti menepuk air di dulang terpecik ke muka sendiri. Sebelah mana kira-kira? Misal, ia bilang pertahanan menyangkut keselamatan, tapi belinya jet tempur bekas. Artinya membahayakan tentara pilot kita yang juga dipertanyakan Ganjar. Prabowo juga katakan kasihan prajurit-prajurit kita yang berjuang menjaga kita. Nah, apa dia nggak kasihan sama tentara kita yang bakal celaka pakai alutsista bekas? Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Prabowo menuduh Anies dengan katakan jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Ucapan Prabowo ini juga agak aneh. Soal ambisi, Anies dan Ganjar baru sekali jadi capres, sedangkan Prabowo sudah 3 kali jadi capres dan 1 kali jadi cawapres dan nggak kapok-kapok. Dalam menjawab perkara etik dari Anies, Prabowo merasa keberatan dan bilang pada Anies, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik, saya merasa Anda itu menyesatkan. Gubrak, debat kok dianggap menyesatkan? Ya debat kan adu argumen, bukan cuma bilang data Anda salah, tapi nggak ngasih data apa-apa. Ya enggak. Nah, poin yang ketiga yang gue bakal mau sampein yaitu ketiga, Prabowo terkesan sentimen. Sudah 2 kali sesi debat, setelahnya biasanya Prabowo suka nyindir-nyindir capres lain yang lagi-lagi ranah personal. Misal tiba-tiba berstatement dasmu etik, yang terakhir dia bilang kalau dari ente mah emang gue pikirin. Terus yang lainnya juga Prabowo nyindir-nyindir dengan menyebut kata goblok. Gue juga nggak paham deh siapa yang dia maksud, tapi menurut gue bahasa-bahasa begitu agak kurang pas ya. Disclaimer nih, gue bukan menyudutkan siapa-siapa, tapi Prabowo kan calon presiden ya. Rasanya kurang pas aja kalau dia berkomentar dengan bahasa yang modelannya begitu. Gimana menurut lo? Masa pilihan bahasanya begitu? Terus yang terakhir dari gue agak sedikit heran saat dia ditanya terkait utang negara, di mana dia bilang nggak masalah utang sampai 50% dari PDB.
Wah, kalau ini sih agak gimana ya? Apa nggak ada yang ngasih masukan ke beliau? Atau sudah ada tim yang ngasih masukan tapi terabaikan? Terus dengan percaya diri dia ngomong lagi bahwa Indonesia nggak pernah default. Coba pada pikir deh, hitungannya dari mana itu ya sampai percaya diri itu? Omongan Bapak Prabowo Subianto akhir-akhir ini semakin sulit dicerna tanpa menyebutnya Asbun. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat, sampein di kolom komentar ya. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.